Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana orang tua hadir di tengah-tengah anak? Sebelum tidur, hendaklah kamu berusaha berdoa. Baca Al-Ikhlas 3 kali. Dan benar apa tidak sih, sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang diberikan contoh langsung. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT-TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda, karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT-TV. Semoga Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku rahimakumullah, kita masih bersama Abi dan Bang Denny tentang keluarga. Dan teruskan ikuti kajian ini di FAT-TV. Saudaraku rahimakumullah, bagaimana seharusnya seorang anak dibina? Bagaimana orang tua hadir di tengah-tengah anak sehingga anak-anak ini menjadi anak yang soleh? Banyak sekali orang tua yang hanya hadir di tengah anak-anaknya tentang bagaimana perutnya jangan sampai lapar. Setiap pulang dari sekolah ditanya, sudah makan belum? Dia tidak bertanya, sudah sholat belum? Setiap anaknya mau tidur diintip, apakah dia tidur atau belum? Tidak diajarin bagaimana cara tidur yang baik. Tidak diajarin bahwa sebelum tidur hendaklah kamu berwudu. Sebelum tidur, hendaklah kamu berusaha sholat 2 rakaat. Sebelum tidur, hendaklah kamu berusaha berdoa. Baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Setelah itu dia semburkan. Lalu kemudian dia usapkan kepada mukanya, kepada kepalanya, terus ke badannya, sampai kepada ujung kakinya. Lakukan ini 3 kali sebelum tidur. Banyak orang tua tidak mengajarkan itu. Banyak orang tua tidak mengajarkan anaknya. Anakku, ingat di alam ini ada Allah yang menciptakan kita semua, yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi. Anakku, hidupmu hanya untuk Allah. Semua kemampuanmu gunakan untuk Allah. Hidup hanya untuk mentaati Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan dia manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Sia-sia hidup kita kalau kita tidak ikut Allah sebenarnya. Itulah hakikat pendidikan yang baik, bagaimana seharusnya orang tua mendidik anaknya. Dan ini yang jarang orang lakukan. Mari kita bersama Bang Denny kita akan ngobrol. Kita ikuti ya teman-teman semua. Bang Denny, apa yang pengalaman Bang Denny selama ini? Iya, kalau saya seperti yang Abi bilang tadi, saya ternyata saya juga baru sebatas mengamati anak, nanya udah makan belum, udah belajar belum, dan masih banyak PR yang seharusnya saya bisa lebih berikan ke anak saya. Dan salah satu keinginan saya adalah saya pengen banget anak saya menjadi seorang hafiz Quran gitu. Allahu Akbar. Iya, dan itu berarti bisa dimulai dengan mencarikan pengajar gitu ya, Bi. Dan benar apa tidak sih, sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang diberikan contoh langsung, anak-anak langsung melihat dilakukan oleh orang tuanya. Benar. Seperti itu. Iya. Jadi gini, bayangin. Dulu waktu anak saya masih TK, anak Abi masih TK. Nah, Abi bilang, "Nak, jangan ngambil mainan teman kamu. Ini dosa. Allah marah kepada kamu kalau kamu suka mengganggu teman kamu." Saya nyangka dia nggak ngerti. Nah, ternyata apa? Suatu hari dia punya mainan, dia ambil temannya. Begitu dia ambil temannya, dia nangis. Terus dia berkata, "Awas loh, Allah marah sama kamu
Kenapa kamu ambil mainanku? Tidak boleh kamu ambil mainanku. Allah marah kepada orang yang mengambil mainan orang lain. Dia masih TK. Ternyata setiap kata-kata yang disampaikan kepada anak itu dia dengar. Tanamkan pemahaman seperti ini. Nak, jangan nyontek. Abi lebih suka kamu gagal daripada kamu nyontek. Allah tahu bahwa kalau kamu nyontek kamu bohong. Kalau kamu bohong Allah tidak suka kepada kamu. Mending kamu gagal daripada kamu nyontek tapi lulus. Tidak, Abi enggak suka seperti itu. Maka sejak itu sampai sekarang anak Abi alhamdulillah dia berkata, aku lebih bagus tidak lulus daripada aku nyontek. Alhamdulillah nilainya bagus-bagus. Sekalipun dia kadang-kadang tidak tinggi, tapi dia merasa bahagia karena ini hasil jadi hasil. Nah, penanaman akidah kepada anak inilah yang penting. Sedikit demi sedikit. Jadi benar anak kita beri pemahaman Quran, menghafal Quran itu bagus, tapi secara bertahap. Kalau Bang Deni mau tidur ngobrol, caranya jangan seperti di rumah menyuruh, tidak. Bang Deni naik mobil cerita-cerita. Nah, ini yang buat langit siapa? Allah. Yang buat papa siapa? Allah. Yang buat mami siapa? Allah. Yang buat kamu siapa? Allah. Berarti kita semua milik siapa? Milik Allah. Kalau kita milik Allah, kita kembali ke siapa? Kembali kepada Allah. Terus nanti kalau kita kembali kepada Allah gimana? Kita sekarang hidup untuk apa? Kita hidup untuk Allah. Kita bekerja untuk Allah. Maka dia berpikir, simpel sekali. Inilah yang akan terus membuat dia itu tertanam jiwa. Allah, 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 Allah. Akhirnya dia merasa indah bersama Allah. Iya. Berarti walaupun tadi Abi bilang itu anak masih kecil pun sebenarnya bisa menyerap apa yang kita sampaikan. Menyerap. Mungkin belum bisa berbicara, tapi dia menyerap. Dan dia akan cerita nanti suatu saat. Dan itu penting nih, menjadi fondasi buat dia. Benar. Apalagi itu dilakukan secara berulang-ulang setiap hari. Ini teks Quran, benar. Tapi pemahaman tentang isi Quran itu lebih penting. Nah, itulah yang kita teruskan ulang-ulang. Sebaiknya kita sebagai orang tua menyampaikan itu dalam obrolan-obrolan dengan kita bersama anak. Benar. Setiap mau makan misalnya, tahu nggak ini beras dari siapa? Nasi dari siapa? Dari Allah. Kalau bilang dari papi, dari mami, loh, mami papi dari siapa? Dari Allah. Berarti dari Allah kan? Jadi ini dari Allah. Pokoknya terus ditanamkan tentang Allah. Nanti setelah itu ditanamkan. Nah, bisa nggak kita langsung dari Allah? Oh, nggak bisa. Berarti butuh apa? Butuh perantara. Perantaranya siapa? Utusan. Siapa utusan yang Allah pilih? Rasulullah. Maka kita beriman pada Rasulullah. Maka dia akan belajar. Kita harus tahu siapakah Rasulullah. Kita harus baca sejarahnya. Kita harus tahu ceritanya, akhlaknya. Nah, itu cara mentaati Allah. Kita harus ikut Rasulullah SAW. Nah, seperti itu kita setiap hari ngobrol sama anak. Maka anak akan bahagia. Anak akan ngerti. Ketimbang dia menghafal Naruto. Kemudian apalah dia Spider-Man, kemudian Iron Man. Mungkin dia oke tahu, tapi jangan sampai tidak ada yang mengimbanginya. Harus ada pengimbangannya tentang kehidupan yang seharusnya dia jalani. Nah, anak saya yang kedua kan masih kecil nih Abi. Sudah bisa diajak komunikasi. Nah, kebalikannya yang pertama sudah mulai besar, sudah menginjak kelas 5 SD yang tadinya di awal tuh sama saya selama biasanya selalu kita berdua, kita main apa-apa berdua. Nah, sekarang ini sepertinya dia mulai kenal dengan teman-teman, mulai asik dengan segala hal di usianya gitu. Agak mulai ada jarak. Nah, berarti cara pendekatan kita pun berbeda dengan anak-anak yang usianya jauh ya, Abi ya? Iya. Cara terbaik tadi itu. Nabi kalau ingin mendidik anak kecil, Nabi ajak jalan-jalan. Jadi dia naik kendaraan, Nabi cerita. Di tengah jalan, Nabi pernah membonceng Ibnu Abbas, masih kecil. Nah, kemudian setelah itu Nabi cerita. Ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anak muda, aku ajari kamu kalimat. Nasihat-nasihat. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjaga kamu. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, Allah akan selalu bersama kamu. Maka nasihat ini bersama selalu Ibnu Abbas, beringat selalu kepada Allah. Sambil berjalan, sambil naik mobil, sampaikan. Pokoknya kalau sambil naik mobil, sempatkan pesan-pesan itu penting. Simpel saja tentang Allah, tentang Rasul, tentang nikmat. Ini mata dari siapa? Dari Allah. Bisa nggak kau melihat?
Kalau ada orang mau beli nih mata ini, kamu mau nggak? Berapa? 1 juta mau nggak? Nggak mau. Berarti mahal kan? Iya. Yang ngasih siapa? Allah. Berarti kita berterima kasih kepada Allah. Nah seperti itu. Anak akan merasa indah ketika dia mengerti hakikat hidupnya. Oke, saudaraku, indah sekali kita mengobrol tentang keluarga dan tidak akan pernah selesai karena ini masalah pokok setiap manusia. Ikuti terus hanya di FAT TV bersama Abi dan Bang Daniel. Semoga Allah berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Virus corona sudah kita sadari bahwa begitu cepat menyebar dan sudah banyak yang jadi korban. Dan saatnya kita turun tangan untuk memberikan bantuan kepada mereka. Teman-teman AJT semuanya sudah siap siaga dan sudah membangun posko di hampir seluruh belahan bumi Indonesia yang kita cintai ini. Abi kali ini ingin mengajak teman-teman dermawan semua dimanapun Anda berada. Ayo kita bergabung dalam jihad harta. Nah sekarang dampak corona bukan hanya sakit. Benar kita membantu secara medis, kita membantu mereka, benar, oke. Tapi ternyata sudah mulai banyak nih sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang mereka sudah kehilangan pekerjaan. Banyak yang sudah kelaparan, banyak yang mereka sudah tidak mampu lagi untuk memberikan nafkah keluarganya. Berapapun harta kita, kalau kita infakkan dengan Allah, pasti Allah ganti. Dan Allah tidak pernah mengingkar janji. Kalau kamu berinfak, aku jamin, kata Allah, itu hutangku kepadamu. Dan kalau aku berhutang kepadamu, aku menjamin aku akan membayar lebih banyak lagi dengan lipat ganda tak terhingga. Membantu saudara-saudara kita yang terdampak corona karena mereka kehilangan pekerjaan, kehilangan nafkah. Bantu mereka. Di samping juga banyak juga yang mereka butuh bantuan biaya pengobatan di saat yang sama. Nah, kita bergabung dengan indonesiadermawan.id dengan hashtag bersama lawan corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.